SEA Games dan Piala AFF nggak penting. Pakar Inggris sarankan Vietnam contek timnas Indonesia jika ingin ke Piala Dunia. Steve Darby meyakini Vietnam seharusnya bisa mengorbankan target jangka pendek demi meraih rencana jangka panjang ke pentas Piala Dunia. Hal itu bisa dimulai dengan regenerasi tim dan pemain, terutama di turnamen-turnamen level Asia Tenggara seperti SEA Games dan Piala AFF. SEA Games 2025 digelar di Thailand untuk cabang sepak bola pria. Tuan rumah dikabarkan menerapkan aturan batasan usia maksimal 22 tahun. Kabar ini disambut baik sejumlah negara termasuk dari kalangan pengamat seperti Steve Darby. Vietnam pun harus memanfaatkannya, yakni dengan menurunkan timnas U-Strip 18 ke ajang tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Vietnam juga diminta menurunkan skuad U-Strip 23 untuk Piala AFF. Secara tidak langsung, Steve Darby meminta Vietnam meniru timnas Indonesia, karena di Piala AFF 2024 lalu, skuad Garuda menurunkan timnas U-Strip 22. Saran Steve Darby ini sekaligus menegaskan jika turnamen-turnamen level Asia Tenggara seperti SEA Games dan Piala AFF sudah tidak penting lagi. Apalagi untuk tim-tim yang ingin mengejar tiket ke Piala Dunia, SEA Games dan Piala AFF hanyalah turnamen uji coba melawan tim-tim lemah. Timnas U-Strip 18 Vietnam harus diberi kesempatan bermain di SEA Games dan Timnas U-Strip 23 harus bermain di Piala AFF, kata Steve Darby. Jika Anda ingin lolos ke Piala Dunia, Anda mungkin harus mengorbankan kesuksesan jangka pendek di Asia Tenggara. Tujuannya untuk mengembangkan pemain dalam jangka panjang. Kami harus merencanakan jangka panjang bagi pemain muda agar mereka bisa memperoleh lebih banyak pengalaman. Jika tim Vietnam yang berpartisipasi di SEA Games tahun ini berusia di bawah 18 atau 19 tahun, mereka pasti dapat bersaing dengan tim seperti Laos dan Kamboja dengan skuad yang lengkap. Saran Steve Darby ini terbilang revolusioner, namun tidak semua pihak bisa menerimanya dengan baik dan pikiran terbuka. Akan ada dinamika yang muncul dari pihak-pihak yang berkepentingan lain, bukan fokus terhadap prestasi tertinggi tim nasional. Lebih lanjut, Steve Darby juga meminta Vietnam untuk kembali meniru langkah timnas Indonesia dalam penggunaan pemain keturunan. Menurutnya, Vietnam tidak boleh berpuas hanya dengan trofi juara dari turnamen kawasan, karena itu sama sekali tidak berguna. Bagi Steve Darby, tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah contoh nyata kegagalan Vietnam. Pemain seperti itu seringkali memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik, kata Steve Darby lagi. Hal ini juga harus berlaku untuk sepak bola wanita, khususnya dalam sistem Universitas Amerika. Jika Anda puas dengan kemenangan di kawasan ini, peluang untuk sukses di turnamen besar akan berkurang. Fakta bahwa Vietnam tersingkir di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 membuktikan hal ini. Imbuhnya, tahun 2024 belum lama berlalu. Di tengah banyaknya kontroversi termasuk pemecatan Shin Tae-yong, timnas Indonesia tetap tangguh dan bersiap melanjutkan sederet laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal tim yang kini ditukangi legenda timnas Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert pada 20 Maret mendatang akan bentrok kontra Australia. Lalu 5 hari kemudian bertanding melawan Bahrain. PSSI menargetkan kemenangan karena tambahan 6 angka akan membuat jalan JITZCS ke fase selanjutnya semakin terbuka lebar. Indonesia sendiri saat ini bercokol di posisi ketiga dengan tabungan 6 poin. Pengamat sepak bola Indonesia Anton Sanjoyo mengamini tahun lalu timnas punya jalan yang menarik sebab diwarnai kontroversi. Timnas di 2024 menurut saya perjalanannya menarik. Dalam arti di tengah semua kontroversi soal Shin Tae-yong, di tengah kontroversi pemain-pemain diaspora, toh melaju. Melaju menurut saya punya janji untuk bisa paling tidak ke putaran keempat. Apalagi setelah mengalahkan Arab Saudi yang sejak lama sekali Indonesia nggak pernah ngalahin Arab Saudi, katanya via kanal YouTube Sport TV Indonesia. Terlepas dari kontroversi begitu banyaknya pemain naturalisasi, tim ini menjanjikan. Terlepas dari jarangnya mereka berkumpul bersama, latihan bersama, bertanding secara kompetitif, tim ini cukup memberi euforia bagi rakyat Indonesia, imbuh Anton Sanjoyo. Timnas masih menurut Anton Sanjoyo punya magnet yang luar biasa. Kapan dan dimanapun timnas bermain, di situ ada keramaian. Di tengah himpitan ekonomi, di tengah berbagai kesulitan-kesulitan kan sepak bola selalu menjadi katup pengaman dan timnas adalah yang paling kelihatan. Di tengah semua inflasi dan segala macam, timnas gak pernah kehilangan penonton yang datang ke stadion maupun berkumpul dalam nobar. Euforianya luar biasa. Itu menurut saya sesuatulah.
Sesuatu yang positif, ujarnya. Terkait banyaknya pemain diaspora di timnas, Anton Sanjoyo mengaku tak terlalu ambil pusing. Soalnya pemain diaspora juga punya hak yang sama serta diakui oleh hukum Indonesia. Juga soal kontroversi soal begitu banyaknya pemain diaspora yang bisa menjadi perdebatan panjang juga. Karena kalau menurut saya pribadi, nggak ada masalah dengan pemain diaspora. Bukan soal jumlahnya. Bukan soal pemain lokal atau pemain domestik kalah bersaing. Bukan itu. Kalau buat saya yang namanya pemain diaspora silakan saja karena mereka punya hak. Secara hukum pun mereka sah tukasnya. Problemnya bagi saya adalah mannernya PSSI. Silakan pakai pemain diaspora. Mau banyak, mau sedikit, nggak bisa dihitung benefitnya. Yang pasti Indonesia di posisi yang cukup baiklah sekarang. Kalau nanti ngalahin Bahrain, ngalahin Cina, kan otomatis punya kesempatan untuk paling tidak melaju ke putaran keempat. Hanya saja PSSI jangan sampai terlena dan lupa kepada pembinaan usia dini. Biar bagaimanapun Indonesia punya banyak bakat-bakat muda yang perlu perhatian khusus dari PSSI selaku federasi. Problemnya bagi saya mannernya PSSI terhadap pembinaan domestik. Kalau Anda investasi di pemain-pemain naturalisasi dan pemain diaspora, apa investasi Anda di pembinaan usia muda? Saya bikin kompetisi usia muda dari tahun 2010. Saya bikin kompetisi anak-anak dari tahun 2010. Sekarang saya pegang juga yang namanya Indonesia Junior Soccer League. Saya selalu pegang U-Strip 14. Kenapa? U-Strip 14 ini nggak ada yang urus. Jadi saya bikinkanlah kompetisi, tutur Anton Sanjoyo. Sepanjang pengalaman saya di kompetisi usia muda, tidak pernah ada cawe-cawenya PSSI yang cukup berarti untuk membuat kompetisi-kompetisi yang dibikin para swasta ini bisa maju dengan cukup baik. Nggak ada investasi di situ, tutupnya. Seiring berjalannya waktu, sepak bola Indonesia semakin menunjukkan geliat yang menjanjikan. Di tengah sorotan internasional, tim nasional Indonesia kini memasuki era baru yang penuh harapan dengan kedatangan pelatih legendaris dunia, Patrick Kluivert. Mantan penyerang internasional Belanda itu dipilih oleh PSSI untuk mengisi kursi pelatih kepala timnas Indonesia dengan misi besar membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Pada bulan Januari 2025, Kluivert menandatangani kontrak resmi dengan PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia hingga Piala Dunia 2030. Dalam konferensi pers pengumuman tersebut, Kluivert menyatakan bahwa ia sangat terhormat dipercaya untuk memimpin timnas Indonesia dan merasa yakin bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sepak bola. Indonesia memiliki bakat yang luar biasa. Tantangan terbesar saya adalah mengoptimalkan potensi ini agar dapat bersaing dengan negara-negara besar di dunia, kata Kluivert dengan penuh semangat. Kluivert dikenal dengan pendekatannya yang sangat berorientasi pada pengembangan pemain muda dan tim yang solid. Ia memiliki filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola yang cepat, serangan balik yang mematikan, dan pertahanan yang kokoh. Gaya bermain seperti ini diharapkan dapat membuat timnas Indonesia lebih berdaya saing dalam turnamen-turnamen internasional. Sepak bola modern menuntut tim untuk bisa menguasai bola dan mengontrol permainan. Kami akan berusaha keras untuk membangun sebuah tim yang dapat bermain dengan cepat dan efektif, baik dalam menyerang maupun bertahan, jelas Kluivert dalam pernyataannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah mentalitas pemain. Saya ingin para pemain Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak takut bermain melawan tim-tim besar. Sebagai bagian dari upayanya untuk membangun tim yang solid, Kluivert langsung fokus pada pembinaan pemain muda. Ia menjalin hubungan erat dengan akademi-akademi sepak bola di Indonesia dan berusaha memastikan bahwa para pemain muda Indonesia mendapat pelatihan yang lebih baik, dengan pendekatan yang lebih modern dan profesional. Menurut Kluivert, salah satu aspek penting dalam pengembangan pemain muda adalah memberikan mereka kesempatan bermain di level yang lebih tinggi dan kompetitif. Saya ingin melihat para pemain muda ini bermain di klub-klub yang lebih profesional, di liga-liga yang lebih kompetitif, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini adalah bagian dari proses perkembangan yang penting. Di bawah kepemimpinan Kluivert, timnas Indonesia langsung tancap gas dengan mengikuti berbagai turnamen internasional untuk mengasah kemampuan tim. Pada ajang Piala Asia 2025 yang digelar di Qatar, timnas Indonesia berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan. Meskipun tidak berhasil lolos ke babak final, Indonesia berhasil menembus babak perempat final, sebuah pencapaian yang belum pernah tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia di turnamen sekelas Piala Asia. Para pemain Indonesia juga memuji pendekatan pelatih asal Belanda itu. Mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan.
Pelatih Kluivert memberi kami banyak pelajaran baru tentang cara bermain dan berpikir di lapangan. Kami semua bersemangat untuk berkembang lebih jauh, kata Evan Dimas, salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Dengan pencapaian awal yang cukup menggembirakan, Patrick Kluivert menegaskan bahwa target utama yang ingin dicapainya adalah membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Itulah tujuan saya membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ini adalah tantangan yang besar, tetapi saya yakin dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan, kita bisa mencapainya, ujar Kluivert dengan keyakinan. Meskipun jalan menuju Piala Dunia masih panjang, Indonesia kini memiliki fondasi yang kuat di bawah bimbingan Kluivert. Dengan talenta muda yang terus berkembang, strategi yang matang, dan filosofi permainan yang modern, timnas Indonesia berpeluang besar untuk tampil lebih baik di panggung internasional dalam beberapa tahun mendatang. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada 2025 membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan visi yang jelas dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Kluivert diyakini akan membawa tim ini menuju prestasi yang lebih tinggi. Tantangan besar menanti, tetapi dengan semangat dan kerja keras, impian Indonesia untuk bersaing di level dunia bukanlah hal yang mustahil. Indonesia kini berharap bahwa Kluivert akan menjadi sosok yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia, membawa tim ini ke pentas-pentas bergengsi internasional, dan yang paling penting, menciptakan generasi pemain yang dapat membanggakan tanah air di mata dunia. Timnas Indonesia U-Strip 20 mendapatkan tambahan tenaga baru di jajaran pelatih mereka. Mantan striker andalan timnas, Kurniawan Dwi Yulianto, resmi bergabung sebagai pelatih penyerang. Kabar ini diumumkan melalui unggahan akun Instagram resmi @timnasindonesia pada Sabtu, 1 Februari 2025. Bergabungnya Kurniawan ke dalam staf kepelatihan timnas U-Strip 20 menjadi angin segar bagi para pemain muda yang ingin mengasah insting mencetak gol mereka. Sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia, Kurniawan memiliki segudang pengalaman, baik sebagai pemain maupun pelatih. Karier kepelatihannya mencakup pengalaman melatih klub dalam dan luar negeri yang tentunya akan membawa perspektif baru dalam pengembangan para pemain muda. Di Timnas Indonesia U-Strip 20, Kurniawan akan bekerja sama dengan pelatih kepala Indra Syafri. Duet ini diharapkan mampu membentuk lini serang yang tajam dan efektif mengingat Timnas U-Strip 20 sedang mempersiapkan diri untuk berbagai kompetisi mendatang. Pengumuman ini pun disambut antusias oleh para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kehadiran Kurniawan bisa membawa dampak positif bagi skuad Garuda Muda, khususnya dalam meningkatkan kualitas serangan mereka. Skuad Timnas Futsal Indonesia asuhan Hector Souto berlanjut hari ini di Jakarta International Velodrome. Pertandingan akan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menang melawan Jepang, jadwal Timnas Futsal Indonesia selanjutnya adalah menantang Argentina di Futsal 4 Nations World Series 2025. Timnas Futsal Indonesia mengawali Futsal 4 Nations World Series 2025 dengan hasil apik mengalahkan Jepang 1-0. Sebuah gol dari Samuel Eko di babak kedua menjadikan M. Iqbal CS berhasil membalas kekalahan di pertemuan terakhir di AFC Futsal Asian Cup 2022 lalu. Saat itu timnas harus kalah dengan skor dramatis 3-2 setelah Jepang mencetak gol di detik-detik terakhir. Muhammad Al-Bagir CS siap memberikan kejutan berikutnya melawan tim dunia, yakni Argentina. Anak asuh Hector Souto diprediksi akan bermain dengan gaya yang sama seperti meredam permainan Jepang. Souto akan berupaya menginstruksikan anak asuhnya untuk menang duel 1 lawan 1. Dalam patrai melawan Jepang, Al-Bagir tampil solid dan berhasil melakukan banyak penyelamatan penting. Dengan hasil melawan Jepang, Argentina jelas tidak muam memandang enteng Evan Soumilena CS. Sebelumnya, Argentina bermain dengan ketat saat melawan Arab Saudi dan menang dengan skor tipis 8-7. Argentina merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Tim Tango merupakan runner-up Piala Dunia Futsal 2021 dan 2024. Negara Lionel Messi ini sebelumnya juga sudah pernah menorehkan sejarah dengan menjuarai Piala Dunia Futsal 2016. Argentina saat ini nangkring di posisi 4 dunia, tepat di bawah Brasil, Spanyol, dan Portugal. Adapun untuk posisi Timnas Futsal Indonesia berada di urutan ke-24 dunia, di atas Arab Saudi yang kini berada di ranking 50 dunia. Perlu diketahui, turnamen 4 Nation World Series 2025 ini termasuk dalam agenda FIFA Matchday Futsal yang pastinya akan berpengaruh dalam ranking dunia. Terdapat 4 tim yang akan mengikuti Futsal 4 Nations World Series 2025, meliputi Indonesia, Argentina, Jepang, dan Arab Saudi.
Seluruh pertandingan akan digelar di Jakarta International Velodrome dan keseruan futsal 4 Nations World Series 2025 dapat ditonton langsung melalui siaran MNC TV atau live streaming via Vision Plus. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Striker muda berbakat Arkan Kaka yang saat ini membela Persis Solo dikabarkan tengah diminati oleh klub papan atas Liga Denmark FC Nordsjælland. Ketertarikan klub Eropa terhadap talenta Indonesia ini menjadi angin segar bagi perkembangan karier pemain muda tanah air. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Albania, Markaj News, yang menyebutkan bahwa FC Nordsjælland terkesan dengan performa Arkan Kaka dan berencana untuk terus memantau perkembangannya. Timnas Indonesia resmi luncurkan jersey per-match dengan desain yang ciamik dan tuai pujian dari penggemar. Tim nasional Indonesia baru saja meluncurkan jersey per-match, yaitu pakaian yang dikenakan pemain sebelum pertandingan dimulai, yang biasanya digunakan saat latihan atau pemanasan. Apparel resmi Timnas Indonesia Erspo kembali mendapatkan pujian dari para penggemar skuad Garuda berkat desain unik yang terpampang di jersey tersebut. Informasi ini diperoleh dari unggahan di akun Instagram resmi @Erspo. Official pada Rabu 29 Januari 2025. Semangat membara bersama Garuda, tulis keterangan pada unggahan tersebut. Mirip dengan jersey kandang yang dirilis pekan lalu, baju per-match Timnas Indonesia masih didominasi oleh warna merah. Namun terdapat perbedaan karena ada motif lingkaran berwarna hitam serta motif yang menyerupai butiran es. Arti dari motif yang mirip butiran es tersebut masih belum diketahui, namun pasti ada filosofi menarik di balik desain motif tersebut pada jersey per-match Timnas Indonesia. Kali ini, Erspo kembali menggandeng pemain diaspora Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, sebagai model untuk jersey per-match ini. Eliano tampak gagah saat mengenakan kostum tersebut. Sejauh ini, Erspo telah menampilkan jersey kandang, per-match, dan berbagai jaket untuk Timnas Indonesia. Kini para penggemar Garuda sangat menantikan peluncuran jersey kedua, yang dikenal juga sebagai baju tandang atau away, yaitu kostum yang akan digunakan saat Timnas bertanding di luar negeri. Terdapat kabar yang beredar bahwa kostum away ini akan didominasi oleh warna putih. Banyak penggemar Timnas Indonesia yang merasa penasaran dengan motif dan hasil akhir dari desain yang akan diracik oleh Erspo. Pada tanggal 23 Januari 2025, Erspo yang merupakan apparel resmi PSSI akan memperkenalkan jersey terbaru untuk Timnas Indonesia. Desain seragam ini kaya akan elemen budaya dan telah menarik perhatian masyarakat sejak peluncurannya. Dengan memperhatikan setiap detail, mulai dari motif hingga makna yang terkandung, jersey ini lebih dari sekadar pakaian olahraga. Peluncuran jersey baru Timnas Indonesia yang mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia menjadi salah satu momen bersejarah dalam dunia sepak bola tanah air. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Erspo menjelaskan bahwa desain jersey ini terinspirasi oleh keragaman budaya, keindahan alam, dan sejarah panjang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seragam baru ini dirancang untuk mencerminkan semangat bangsa yang kuat dan tangguh. Dengan demikian diharapkan jersey ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga menginspirasi para pemain dan pendukung Timnas Indonesia. Peluncuran jersey terbaru Tim Nasional Indonesia Muhammad Saddad, pendiri Erspo, menjelaskan bahwa jersey ini melambangkan semangat bangsa Indonesia yang kuat, tangguh, dan bangga. Para penggemar dapat mulai melakukan pembelian jersey ini pada tanggal 14 Februari 2025 melalui platform online yang telah disiapkan. Desain jersey ini bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya bangsa. Dalam rilis resmi, Erspo menyatakan bahwa jersey ini bukan hanya sekadar pakaian olahraga, tetapi juga merupakan simbol identitas bangsa. Desain jersey ini terinspirasi oleh 3 elemen utama, yaitu relief Garuda, bunga Edelweiss, dan pola candi, yang semuanya mencerminkan kekayaan serta keberagaman budaya Indonesia. Diharapkan jersey ini dapat menjadi kebanggaan bagi setiap pemain dan pendukung Timnas Indonesia. Dengan desain yang kaya makna, diharapkan jersey ini dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Jersey tidak hanya berfungsi sebagai pelindung saat bertanding, tetapi juga sebagai simbol yang mengingatkan kita akan sejarah dan budaya yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan peluncuran ini, Erspo berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Selain itu, berbagai elemen tambahan juga memperkaya tampilan dan makna dari seragam tersebut. Misalnya, elemen seperti gunung dan bunga Edelweiss melambangkan kekayaan alam Indonesia, sedangkan relief yang terinspirasi oleh candi menggambarkan sejarah budaya yang panjang. Rincian lain seperti motif batik perisai Garuda dan garis-garis dinamis memberikan nuansa modern tanpa menghilangkan akar tradisional yang ada.
Mulai 14 Februari 2025, jersey terbaru dari Timnas Indonesia akan tersedia untuk dibeli di platform online. Diharapkan peluncuran ini dapat menarik perhatian para penggemar dan mendukung tim nasional dalam setiap pertandingan. Di bagian shop masih terpajang jersey sebelumnya. Namun jika melihat dari jersey sebelumnya, harga yang ditawarkan berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1,4 juta. Timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selain oleh Romani. Kedua pemain tersebut digadang-gadang untuk mengisi posisi penyerang dan penjaga gawang. Hal tersebut bocor ke permukaan usai jurnalis top Belanda bongkar sosok hingga waktu launchingnya. Jurnalis top asal Belanda sekaligus ketua redaksi Voetbal Primeur, Denis van Laar membeberkan siapa sosok yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Kabar itu tak secara langsung diungkapkan oleh Denis van Laar. Denis van Laar diketahui kedapatan saling banyol dengan kandidat naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya, yakni pemain FC Volendam, Mauro Zijlstra. Di mana Mauro Zijlstra kedapatan berkelakar dengan menanyakan kapan Denis van Laar bakal dinaturalisasi. Dalam kisi-kisinya, Yusa Nugraha membeberkan jika ada 2 kandidat pemain yang akan segera dinaturalisasi Timnas Indonesia. Meski tak membeberkan nama, Yusa Nugraha mengatakan jika 2 pos krusial itu bakal diisi oleh penjaga gawang dan penyerang tengah. Keduanya bakal segera diproses pada akhir Februari atau setidaknya bakal dimulai pada awal Maret 2025 mendatang. Ada 2 nama lain yang akan diurus Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi di posisi striker dan satunya lagi berposisi di posisi penjaga gawang. Dari info yang aku dapat, ada 4 pemain lagi yang akan join ke Timnas Indonesia, dalam kurung termasuk Ole dan Jairo, jelas Yusa Nugraha dalam podcast di kanal YouTube pribadinya. Lebih lanjut, Yusa juga membeberkan kisi-kisi mengenai sosok penyerang dan kiper yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Pada posisi penyerang, Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendatangkan striker murni dengan kemampuan finishing mumpuni. Sementara di pos penjaga gawang, Timnas Indonesia bakal kedatangan kiper dengan kemampuan kualitas yang sepadan atau bahkan lebih dari seorang Maarten Paes. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit. Untuk pos striker, kita belum memiliki pemain pure striker. Tinggi badan juga tidak terlalu tinggi. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen lebih melebar. Kita belum memiliki striker dengan finishing yang bagus. Di posisi kiper, selain Maarten Paes, ada backup kiper Riyandi, Nadeo, dan Hernando tentunya. Tapi kita juga membutuhkan kualitas kiper yang mungkin lebih bagus dari mereka. Jadi kalau nanti jadwal padat, kipernya capek, kita ada kiper yang bisa mengimbangi dan melebihi Maarten Paes. Lanjut Yusa yang pernah berkarier di Akademi Feyenoord Rotterdam ini. Sambungnya, menguatkan 2 sinyal di atas, Mauro Zijlstra sudah kepergok memberikan 4 kode di media sosialnya. Menarik dinantikan akankah kode-kode di atas benar adanya terrealisasi dan Mauro Zijlstra resmi dapat membela Timnas Indonesia atau justru sebaliknya. Pekan ini, Jay Itzes gagal membawa Venezia meraih poin pada laga lanjutan Liga Italia Serie A 2024/2025. Pasukan asal Venice tersebut kalah 2-3 di markas Udinese Sabtu dalam kurung 1 Februari 2025. Kali ini, banyak mata mengarah ke Jay Itzes. Sosok pemain berusia 24 tahun tersebut menjadi kapten. Status itu menyempurnakan catatannya sebagai pemimpin setelah mendapatkan tugas bersama Timnas Indonesia. Bukan kali ini saja Bang Jay, sapaan Jay Itzes, mendapat atensi publik. Sepanjang pekan ini, nama pria berpostur 190 cm tersebut mendapat tempat khusus di kalangan pengamat bursa transfer. Gara-garanya tak lain cuitan dari jurnalis Italia Antonello Anglini. Pada akun X miliknya, Anglini membuka informasi Juventus tertarik merekrut Jay Itzes. La Vecchia Signora menganggap keberadaan Itzes adalah strategi pragmatis menangani minimnya kekuatan di zona bek tengah. Secara statistik, performa Jay Itzes menjadi alasan dibalik hasrat Juventus. Ia sudah mengemas 1 gol dan sang korban adalah Bianconeri. Lalu sepanjang musim ini, ia punya rata-rata 0,8 blok per pertandingan dan 4 clearance kunci. Belum lagi hanya 1,5 pelanggaran per pertandingan plus 1,3 tackle per laga dan 0,7 intercept per pertarungan. Statistik tersebut memberi jalan bagi tim manapun jatuh cinta kepada Jay Itzes, termasuk Juventus. Apalagi saat ini Thiago Motta sedang mengalami krisis di posisi bek tengah.
Sebenarnya, incaran ideal Juventus adalah Kevin Danso. Sayang pemain asal Lens tersebut tak ingin melanjutkan proses negosiasi yang membuat Juventus kelimpungan. Maklum zona bek tengah menjadi krusial, apalagi raksasa Turin ini masih bertarung di Liga Champions 2024/2025. Sekarang Juventus hanya memiliki 2 bek tengah murni dan 1 orang fullback yang bisa digeser ke depan kiper. Mereka adalah Federico Gatti, Nicola Savona, dan Renato Veiga. Trio ini bermain kala Juventus menenggelamkan Empoli tadi malam dengan skor 4-1. Meski menang, gol pertama lawan memberi gambaran masih muramnya koordinasi di lini pertahanan rekan sekota Torino ini. Oleh karena itu, wajar jika Juventus menginginkan Jay Itzes. Kabar beredar, Venezia bersedia melepas kapten timnas Indonesia tersebut dengan bayaran 20 juta euro tanpa ada negosiasi alias harga pas. Kabar terbaru para pemain abroad timnas Indonesia kali ini melibatkan Maes Hilgers, Tom Haye, Pratama Arhan hingga Asnawi Mangkualam yang bertanding semalam. Dimulai dari Maes Hilgers, bek timnas Indonesia itu kembali bermain saat FC Twente mengunjungi markas Go Ahead Eagles. Maes Hilgers kembali merumput pada pekan ke-21 Eredivisie Liga Belanda 2024 hingga 2025 Minggu dalam kurung 2 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat setelah dibekap cedera hampir 2 bulan. Bek timnas Indonesia itu masuk di menit ke-70. Namun Maes dan rekan-rekan gagal menggondol 3 poin setelah bermain imbang 2 hingga 2 dengan Go Ahead Eagles. Dalam laga tersebut, Maes Hilgers mendapatkan rating 6,6 versi SofaScore dengan catatan 3 sapuan dan 100% akurasi umpan dari 14 sentuhan. FC Twente yang bertindak sebagai tamu sempat tertinggal 0 hingga 1 gara-gara gol pemain Go Ahead Eagles, Event Lindhorst 11. Beruntung, tim berjuluk The Tukers itu mampu bangkit di babak kedua dan membalikan keadaan menjadi 2 hingga 1 berkat Braysom Stagen 66-67. Apesnya, Maes Hilgers DKK gagal meraih kemenangan setelah Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan 2 hingga 2 lewat penalti match The Eagles 90+1. Masih dari Liga Belanda, Tom Haye kembali bermain hingga menit ke-62 saat Almere City melawan RKC Waalwijk. Sayangnya, Almere City harus bermain dengan 10 orang setelah Joey Jacobs dapat kartu merah di awal babak kedua. Pertandingan tersebut pun berakhir dengan kekalahan Almere 1 hingga 4 dari RKC Waalwijk. Hasil ini membuat Almere tetap jadi juru kunci Eredivisie. Dalam laga tersebut, Tom Haye tampil cukup baik dengan mendapatkan rating 6,9 dan catatan 82% akurasi umpan. Geser ke Liga Thailand 2024 hingga 2025, Pratama Arhan kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter Bangkok United. Pratama Arhan bermain sejak awal saat Bangkok United melawan Nakhon Ratchasima hingga menit ke-63. Pratama Arhan CS menang 2 hingga 1 atas Nakhon Ratchasima. Hasil itu membuat Bangkok United berada di peringkat kedua dan berjarak 8 poin dari Buriram United sebagai pemuncak klasemen. Sementara itu Buriram United kalah dari Port FC, klub yang diperkuat oleh Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam CS mengalahkan Dionco Ols DKK 1 hingga 0. Dalam laga tersebut, Asnawi Mangkualam senasib dengan Pratama Arhan yakni bermain sebagai starter. Bedanya, dia bermain full 90 menit. Kabar sejumlah pemain abroad di atas tentu cukup bisa membuat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, senang karena mereka mendapatkan menit bermain. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Semakin bersinar saja kiprah bek sayap timnas Indonesia, Calvin Verdonk bersama klubnya NEC Nijmegen musim 2024/2025. Ia masuk ke susunan tim terbaik Eredivisie untuk bulan Januari 2025. NEC Nijmegen menjadi pemasok pemain untuk Eredivisie Team of the Month Januari dengan 2 pemainnya, yakni Calvin Verdonk dan Vito Ventro Oij mendapatkan tempat di tim berkat penampilan kuat mereka. Tim ini disusun berdasarkan statistik Opta dan suara dari penggemar. Setelah bulan Desember yang mengecewakan, NEC kembali memulai jalur peningkatannya. Pada bulan terakhir tahun 2024, hanya 1 poin yang diraih dalam 4 pertandingan dan tim tersingkir dari ajang Piala Liga Belanda. Namun pada bulan Januari, NEC berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut yang membuat Calvin Verdonk dan Vito Ventro Oij mendapat tempat di tim Eredivisie bulan Januari 2025.
Calvin Verdon unggul dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Dengan tendangan kerasnya, ia membawa tim Nijmegen unggul 3-1 dan memberikan kontribusi penting pada kemenangan akhir 4-1. Pemain 27 tahun itu juga gemilang di pertandingan pertama tahun ini saat NEC mencatatkan clean sheet dan memenangkan pertandingan tandang penting melawan PEC Zwolle 0-1. Sementara itu, gelandang Vito Ventro Oij telah diberi peran sebagai pemain nomor 10 di musim baru dan dia sangat senang dengan itu sejauh ini. Ia memberikan pembuktian sebagai pemain penting di NEC saat ikut mencetak gol ke gawang Fortuna Sittard dari sepak pojok langsung. Verdon memasuki musim ketiganya bersama NEC sejak bergabung pada musim panas 2022. Musim ini Verdon tidak pernah absen satupun laga di Eredivisie. Pemain kidal itu mencatat 1 gol dari 20 pertandingan. Verdon sulit tergantikan di posisinya sebagai bek sayap kiri. Hanya 1 pertandingan yang ia bermain selama 17 menit ketika bertemu Heerenveen pada pekan ke-9, selebihnya selalu bermain penuh 90 menit. Calvin Verdon akan kembali memperkuat timnas Indonesia yang saat ini dibesut Patrick Kluivert menghadapi 2 laga di bulan Maret mendatang. Ia dan rekan-rekannya akan menyambangi markas Australia pada 20 Maret 2025 serta menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian.